Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam juga, Pak. Iya, sama-sama. Ya, sekarang kita bahas tentang sistem login ya. Kebetulan kan ini juga materi terakhir di web lanjut ya. Ini yang di materi ini sengaja memang banyak perubahannya ya, banyak sekali perubahannya. Karena sistem login itu menyangkut security, terus menyangkut juga ke apa role-nya ya, role-nya admin atau user biasa. Nah, ini yang biasanya aplikasi pada umumnya itu memiliki ini apa hal seperti ini gitu, khusus untuk melindungi datanya gitu ya. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan materinya. Nah, dari file yang saya bagikan di ini ya, di WhatsApp group, itu juga sudah include dari database. Jadi karena sistem login ini saya membuat simulasi yang loginnya tidak hanya satu jenis aja gitu. Artinya tidak hanya admin saja yang login, tapi saya juga membuat contoh yang user biasa gitu. Nah, user biasanya di sini saya membuatnya mahasiswa ya. Nah, jadi si DBC Akadnya sekarang sudah di-update lagi. Nah, di sini ada dua tabel sekarang ya. Ada dua tabel yang tadinya hanya ada TB mahasiswa, sekarang ada TB admin ya. Nah, ini seperti itu ya. Nah, si TB admin itu isinya adalah apa namanya data admin ya, data admin itu sendiri. Jadi yang bisa saja dalam satu sistem itu admin itu bisa lebih dari satu gitu ya, bisa lebih dari satu. Nah, di sini juga saya pakai yang minimum ya, maksudnya minimum data lah gitu, karena bisa aja si data admin itu ada apa, ada yang isi nomor teleponnya, emailnya gitu ya, dan sebagainya gitu, data-data lengkap tentang adminnya. Nah, lalu di sini passwordnya itu diacak ya, passwordnya diacak. Nah, diacak menggunakan MD5. Nah, sehingga field password ini unik ya, maksudnya uniknya bukan seperti primary key, tapi dia apa namanya tidak tidak ditampilkan yang aslinya walaupun disimpan di database. Nah, ini juga berhubungan dengan security ya, berhubungan dengan security. Jadi kalaupun misalnya database kita bisa kebobol gitu ya, bisa kebuka. Nah, kalau dengan penyimpanan seperti ini dia akan tetap teracak gitu ya. Jadi nggak akan bisa dibuka gitu. Nah, oke, di sini di MD5 ini sebetulnya ada fungsinya juga di PHP ya, di PHP atau di CI. Kita tinggal manggil aja fungsi MD5 lalu bisa kita save gitu. Nah, yang tadinya misalnya passwordnya ini sebetulnya yang admin ya, ini username admin, terus passwordnya adalah 12345. Nah, ini coba saya edit ya. Coba saya edit, jadi saya perlihatkan dulu proses untuk MD5-nya seperti apa. Nah, ini awalnya seperti ini ya, tidak diisi gitu, masih kosong. Lalu ketika setting untuk apa namanya passwordnya, ya, setting untuk passwordnya itu saya memanggil fungsi MD5-nya. Nah, di sini ya passwordnya itu sebetulnya 12345. Nah, tapi ketika pas di save, nah saya di sini sisipkan MD5. Ya. MD5 ya, nah seperti ini. Nah, nanti ketika kita eksekusi go, ini langsung dia berubah terenkripsi seperti yang tadi gitu ya, teracak. Nah, namun ada syaratnya kalau kita mau menggunakan field atau kita menggunakan fungsi MD5. Nah, MD5 ini sendiri dia akan mengacak apapun apa karakternya yang di bawah 32 ya, 32 karakter. Jadi minimal untuk membuat sebuah sebuah password yang akan dibuat MD5 itu adalah 32 karakter. Jadi sehingga di sininya apa varsarnya atau tipenya adalah 32. Kalau misalnya kita
isi jadi 31 atau 30, itu si MD5-nya jadi merah, jadi nggak akan berfungsi gitu. Tapi kalau misalnya kita isi 33 itu berfungsi karena si MD5-nya dia hanya membutuhkan 32 karakter. Tapi kalau kita lebihin 33 ya bisa aja sih, cuman yang satu karakter kan jadi wasting, nggak digunakan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau pengen mau menggunakan MD5 tetap kita bikinnya 32. Nah, itu keunikan field yang menggunakan MD5. Nah, kita coba ya seperti ini. Lalu kita go. Nah, nanti dia teracak sini. Nah, jadi nggak bisa tahu ya. Jadi walaupun orang lain buka database-nya, ya tetap dia nggak bisa tahu passwordnya apa gitu. Harus di decrypt dulu gitu, baru bisa terlihat gitu ya. Baik, nah di sini selanjutnya untuk tabel mahasiswa ya, untuk tabel mahasiswa ini juga saya tambahkan field baru yaitu password. Jadi baik admin atau mahasiswa dia bisa login ke sistem ya, tapi menggunakan role yang berbeda, atau role itu istilahnya apa ya, level ya, level yang berbeda gitu, atau istilahnya ada istilahnya di programming itu user authorization gitu ya. Nah, itu yang apa, hak akses lah ya, gampangnya itu hak akses. Jadi kalau misalnya user, dia hak aksesnya pasti terbatas. Tapi kalau admin ya, karena yang namanya admin dia tuh adalah super user gitu. Kalau super user itu berarti dia bisa mengakses semua data dan bisa mengelola si aplikasi tersebut gitu. Nah, jadi di sini saya tambahkan password ya. Jadi nanti mahasiswa juga bisa login. Kalau misalnya admin sendiri dan mahasiswa sendiri, kenapa tidak disatukan misalnya jadi TB user ya, terus usernya dipisah by status. Nah, itu juga ada cara yang berbeda ya, bisa seperti itu juga. Jadi satu tabel, nanti dia di searching gitu. Terus kalau udah di searching baru lihat statusnya. Nah, cuma dengan teknik seperti itu sebetulnya riskan juga karena tabel usernya disatukan dalam satu tabel gitu ya. Lalu interface-nya itu pasti satu gitu ya. Interface-nya pasti satu. Maksudnya halaman loginnya itu pasti satu. Sementara kalau misalnya kita buat begini terpisah, halaman loginnya juga kita buat terpisah, sehingga kita nggak main if di satu halaman login aja. Nah, begitu ya. Karena login mahasiswa dan login admin itu nanti beda. Nanti saya jelaskan. Baik, ini dari database ya. Database-nya sama. Jadi kalau kalian nanti mau mau nyoba, diimport dulu ya datanya gitu ya, diimport dulu dan pastikan namanya adalah DBC Akad. Nah, kalau misalnya mau dirubah database-nya gitu ya, sesuai dengan ya maksudnya kalian pengen robah gitu ya, berarti nanti harus ada yang diedit ketika importnya, import si edit datanya ya, begitu. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu untuk yang login admin. Oke, sebentar ya. Saya ada ini dulu. Tunggu dulu. Oke, kita lanjut. Maaf ya, tidak ada gangguan sedikit. Nah, ini adalah tampilan loginnya ya, tampilan login untuk adminnya seperti ini. Lalu apa namanya, ada perubahan juga di default controllernya, karena yang kemarin itu kan default controllernya adalah admin ya. Nah, sekarang nanti saya ganti menjadi login. Nanti saya jelaskan pas waktu menjelaskan codingnya. Terus di sini untuk login admin itu karena apa, defaultnya itu dia punya ini apa, nah ya seperti ini. Nah, jadi sebetulnya aslinya seperti ini. Jadi dia masuk ke controller login, lalu apa namanya,
fungsinya adalah admin. Sementara kalau untuk yang mahasiswa ya, untuk yang mahasiswa dia belakangnya beda ya, belakangnya jangan admin tapi mahasiswa. Nah, begitu. Jadi ada fungsi mahasiswa, ada fungsi admin. Kalau untuk yang loginnya itu adalah si controllernya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah dua halaman yang berbeda. Jadi saya buat dua jenis login. Login yang pertama itu adalah yang yang admin, yang kedua adalah yang mahasiswa. Dari segi tampilan sih sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya. Sebetulnya bisa aja kita rubah-rubah gitu, kasih background gitu ya, kasih yang bagus. Tapi dari sini juga sudah minimal terlihat ada judulnya ya. Nah, lalu di sini pembedanya adalah kalau admin dia login menggunakan username, sementara kalau mahasiswa dia login menggunakan NIM ya. Nah, yang ada di database ya, database yang ini saya isi semua, ini passwordnya MHS1 untuk yang ID-nya 1 ya. Jadi dia berurutan. Jadi MHS2, MHS3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi itu passwordnya. Jadi kalau kalian mau nyoba itu aja ya jadi passwordnya. Atau ini dihapus aja lalu bikin lagi bisa seperti kayak tadi ya yang saya contohkan. Nah, terus nah, kalau misalnya ini ya, yang usernya yang 2 digit gimana? Misalnya yang usernya 10 atau 11 ya berarti passwordnya tetap MHS11 atau MHS10 seperti itu. Nanti bisa dicoba ya. Nah, sekarang kita coba login ya. Kita coba login untuk yang admin dulu ya. Admin dulu dia username-nya admin, lalu passwordnya adalah 12345. Nah, begitu. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk untuk halaman admin. Nah, si halaman admin ini dia memanggil controller admin ya. Yang tadi kan awalnya login ya, sekarang udah masuk admin. Jadi ini seperti yang balik lagi seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi di sini ada sedikit perbedaan, dia tidak lagi menggunakan fungsi indeks. Jadi fungsinya saya ganti jadi mahasiswa. Kenapa? Karena nanti ada kekhususan untuk beberapa penanganan, misalnya kalau untuk untuk ini kan data mahasiswa ya berarti ya kasih fungsinya fungsi mahasiswa jangan indeks. Lalu kalau nanti dosen ya berarti belakangnya dosen, mata kuliah mata kuliah. Jadi maksudnya ke sana ya. Jadi supaya lebih mudah dari sisi codingnya gitu. Terus ada lagi perubahan di sisi ini ya. Kemarin waktu di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa plugin yang ada di Adin LTI itu ada dua kegunaan. Jadi kegunaannya bisa mencetak dan ekspor ya. Lalu bisa juga untuk pengolahan data. Yang pengolahan datanya itu adalah teknik searching dan teknik untuk sortingnya. Nah, ini udah saya pisahkan. Udah saya pisahkan yang ini apa namanya? Menggunakan teknik sorting dan searching untuk pengolahan data. Jadi si pengolahan data ada kolom detail, hapus dan edit. Nah, ini kan kenapa dipisah karena waktu itu juga pernah saya bahas kalau misalnya disatukan ini nanti detail hapus dan editnya tetap ke print. Tapi kalau dipisah jadi satu halaman yang berbeda, nah seperti ini ya. Jadi saya klik di sini. Ini saya ngebuka sebuah controller admin dengan fungsi report mahasiswa, report MAS. Nah, di sini baru bisa ngeprint ya, bisa dan bisa nge-export. Jadi bisa ekspor ke memori, CSV, Excel, PDF ya. Lalu juga bisa print. Nah, ini kenapa tombol ini nggak dipakai yang printnya? Ya, karena yang print ini kan kemarin kita sudah belajar ya, sudah belajar sedikit untuk membuat sebuah tampilan yang bagus gitu ya, yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi biasanya kalau sesuatu hal yang di print itu pasti dibutuhkan untuk laporan gitu atau untuk bukti gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya nggak keluarin aja, tapi kalian bisa kan keluarin, tinggal tambahin aja kalau pengen dikeluarin. Tapi saya pengennya ini pakai yang sudah dibuat karena bisa lebih fleksibel untuk editing tampilannya seperti itu ya. Oke, ini untuk data mahasiswa. Jadi kalau ngeprint ya pakai yang kemarin ya. Nah, oke, ini yang data mahasiswa yang bisa di-print. Kemudian apa namanya? Saya akan bedakan juga untuk yang mahasiswa ya. Kalau ini kan sudah sama aja sebetulnya.
Yang mahasiswa kan data yang ditampilkan adalah data mahasiswa. Ini kurang lebih sama seperti yang kemarin, hanya beda foldernya aja. Nah, baik, sekarang kita masuk ke codingnya ya, supaya lebih cepat. Nah, di codingannya ini ya, di project CI-nya itu sendiri, ada beberapa perubahan di config yang pertama ya. Yang pertama itu perubahan di config. Yang pertama itu adalah di autoload. Nah, autoload-nya itu saya tambahkan mlogin. Jadi kalau kita pengen menggunakan model yang lebih dari satu, kita menulisnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti ini artinya saya menggunakan model M mahasiswa dan menggunakan model M login. Nah, karena memang saya membuat satu model baru lagi, yaitu M login yang khusus untuk mengatur sistem loginnya seperti itu. Nah, itu yang di config di folder config autoload-nya. Terus untuk default controller ya, default controller di sini di config kalau nggak salah. Bagian bawah ya. Berarti di roots. Ya, nah di roots. Roots-nya default controller-nya adalah login admin gitu ya. Tentunya di belakangnya sudah pakai localhost CI. Nah, di sini kalau misalnya default control-nya diganti ya berarti ya ini akan otomatis larinya ke sini, bukan ke yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan hanya admin aja ya. Nah, di sini juga dia langsung mengacu ke si fungsinya gitu ya, ke fungsinya karena si login itu sendiri tidak ada ininya, tidak ada indeksnya kalau nggak salah, tidak ada indeksnya. Nah, itu yang pertama. Sekarang saya akan buka lagi di ini kan tadi ya ada controller baru juga ya, controllernya ada controller C mahasiswa yang nanti berurusan untuk menampilkan controller untuk user mahasiswa. Sementara untuk yang admin ini yang diperuntukkan untuk admin. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan admin itu nanti diaturnya di controller admin. Kemudian ada satu lagi controller, jadi ada 3 controller nih. Controller yang mengatur data admin, terus data mahasiswa, yang terakhir adalah login. Nah, si login ini dibikin terpisah supaya tidak membingungkan ya. Nah, itu ya. Untuk yang controller. Lalu kita masuk ke model. Modelnya di sini tadi sudah saya singgung ya. Ada model login dan mahasiswa. Nah, di sini yang perlu perhatian yaitu ada saya kelompokkan foldernya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu kan berada di folder view seperti ini semuanya ya. Semuanya itu berada di folder view gitu. Nah, sementara karena ada user ya sebaiknya itu ada usernya kan ada 2 nih. Sebaiknya itu dipisah juga ininya foldernya gitu, foldernya supaya dalam pengaturan si project itu kita rapih ya. Jadi yang nanti berurusan untuk admin itu berada di folder admin. Terus yang berurusan dengan mahasiswa itu ada di folder MHS, itu dipisahkan. Tapi silahkan kalau kalian mau ganti namanya nggak MHS kayak gini ya boleh-boleh saja ya, nggak masalah. Nah itu, yang penting di sini paham perubahan yang terjadinya seperti apa dari pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan yang sekarang ini admin kan masuk ke dalam sebuah folder baru. Nah, folder barunya otomatis kan ada nambah ini ya, nambah direktori lah. Nah, di sini akan besar berpengaruh ke aplikasi yang sudah ada. Di antaranya misalnya ya, saya buka yang view-nya tapi view mahasiswa gitu ya, view-nya view mahasiswa. Nah, perubahannya apa? Perubahannya adalah di setiap kita memanggil base URL itu kita tambahkan ini ya, kita tambahkan nama foldernya. Kita tambahkan nama foldernya seperti itu. Jadi semua yang berhubungan dengan base URL itu foldernya ditambahkan, yaitu folder admin. Nah, ini untuk yang mahasiswa. Nah, mahasiswa terus ini juga sama ya untuk button-button ya, button detail, button hapus ya, itu juga sama menggunakan admin detail ya, base URL. Nah, ini juga sama admin hapus, ini sebetulnya controllernya ya, ini controllernya gitu. Tapi kalau untuk yang
apa namanya? Untuk memanggil controllernya, kalau untuk yang memanggil apa namanya? View-nya itu harus juga ditambahkan admin. Kalau ini kan masih controller ya, bukan si view-nya gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk di view-nya itu sendiri, selama dia tidak memanggil apa namanya view yang lain, itu tidak harus ditambahkan karena sama aja dengan sebelumnya. Nah, contoh yang memanggil view yang lain yang mana ya, ini yang templates ya. Nah, yang templates, kalau tadi sih base URL itu dia memanggil controller. Nah, yang templates itu kan awalnya langsung ya template footer gitu yang, terus di atas juga ada templates apa head, terus template sidebar, navbar begitu ya. Nah, ini semuanya ditambahkan admin ya. Admin supaya masuk ya, karena si admin ini sebetulnya apa? Ini nih folder-folder baru gitu. Jadi ngegeser ke dalam. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau ngegeser dalam, ya semua yang memanggil view itu pasti dirubah gitu. Tapi kalau yang base URL sih tidak dirubah ya, seperti yang tadi saya jelasin sebagian yang itu admin. Nah, justru yang banyak perubahannya itu ketika loading view, karena view-nya yang berubah begitu. Nah, sekarang coba kita lihat yang controller yang lain ya, controller yang adminnya aja dulu sekarang. Nah, di controller admin gitu ya, di sini setiap pemanggilan view, nah itu ditambahkan admin slash seperti ini ya. Yang mahasiswa kan dia memanggil view. Semua yang memanggil view yang berhubungan dengan data mahasiswa pasti di depannya ditambahkan admin ya. Kalau ini mah redirect, bukan dia memanggil apa namanya, memanggil controller lah kalau ini sih. Yang semuanya yang pakai load view. Nah, load view mana lagi ya? Ini masih redirect. Nah, ini ya load view nih kan tambah gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya silahkan. Saya kasih kesempatan dulu ya. Ini soalnya materinya lumayan masih panjang nih. Silakan yang mau bertanya dulu. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Berarti saya Bertanya, lanjut. Pak. Ya, saya lanjut dulu ya. Baik, takutnya kalau saya ngomong terus gitu ya, ini pada tidur gitu. Jadi enaknya apa ada komunikasi gitu ya, ada komunikasi supaya sayanya nggak ngerasa diem-diem aja gitu ya, begitu. Baik, Baik, Pak. ya. Sekarang kita lanjut Pak. lagi ya, baik kita lanjut lagi untuk yang pembahasan si admin apa si session ya, session dan sistem login, karena itu materi kita yang sekarang. Karena apa di sini di controller admin itu ada fungsi baru yaitu function construct. Ini function construct-nya diaktifkan yang tadinya tidak ada. Jadi sebetulnya secara default kalau kita memanggil kelas di sebuah, kita membuat kelas di apa CI ya, itu otomatis ya seperti ini ya. Nah, itu dia biasanya otomatis langsung disiapkan si konstruknya. Nah, konstruk itu apa sih? Konstruk itu sebetulnya sebuah fungsi ya, sebuah fungsi dasar lah gitu, fungsi dasar yang ada di kelas tersebut. Nah, yang disebut sebagai fungsi dasar itu apa? Jadi setiap fungsi selain fungsi konstruk seperti function mahasiswa, tambahan mahasiswa gitu ya, atau misalnya edit, update dan sebagainya, itu udah include script construct gitu. Nah, jadi kalau misalnya script construct-nya itu kita isi, berarti perintah ini ya, perintah yang if ini itu akan tertulis secara otomatis di sini sebelum mulai perintah. Jadi kalau di function mahasiswa sebelum data ini pasti waktu dijalankan ini dibaca dulu baru ke sini. Terus kalau manggil ini tambah mahasiswa dia bakal ngebaca dulu ini gitu ya baru ke sini.
Nah, ini sengaja saya buat di sini seperti ini karena ini berhubungan dengan session. Sessionnya di sini dia akan mengkonfirmasi sebuah variabel login admin ya, sebuah variabel status apakah isinya login admin ya. Kalau bukan ya berarti dia akan dikeluarkan masuk ke login admin. Nah, ini hubungannya sama session. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan session itu ya? Ya, sebetulnya ini pengertiannya kalau session. Session itu sebetulnya sebuah variabel gitu ya. Variabel sama sepertinya variabel yang kita bikin, misalnya variabel data gitu ya, bisa array, bisa variabel biasa, integer gitu ya. Nah, session itu berupa variabel. Namun di sini unik. Jadi session itu dia berada di memori selama sessionnya masih aktif ya. Session masih aktif. Kenapa masih aktif ya? Ketika kita panggil session, maksudnya perintah session itu udah otomatis tersimpan di memori. Nah, di memori selama browsernya masih hidup atau selama belum ada perintah untuk destroy session. Nah, sebetulnya di beberapa browser sekarang itu sudah jarang, walaupun bisa ya, walaupun bisa gitu. Kalau misalnya browser ditutup itu udah pasti destroy session itu dulu yang settingan seperti dulu seperti itu. Kalau yang sekarang sih harus harus dikasih perintah destroy session dulu. Nah, karena hubungannya dengan kebiasaan orang bekerja ya. Kadang-kadang kan orang malas ya kalau misalnya sudah biasa bekerja dengan username dan password, udah tinggal masukin username kayak email lah misalnya. Itu email kan kadang-kadang kalau udah selesai kita cek email, ya kita enaknya udahlah close aja gitu ya. Padahal itu kurang bagus untuk sisi security. Jadi lebih ke kenyamanan sih sebetulnya. Makanya banyak-banyak browser sekarang itu yang eh, banyak-banyak browser sekarang itu yang tidak mengaktifkan penghapusan session ketika si browsernya dimatikan. Ya contohnya ketika yang login login email itu juga sama ya, dia tidak mati ketika browsernya dimatikan sebelum kita mengklik tombol logout. Nah, biasanya di tombol logout itu ada perintah untuk menghapus session yang sedang aktif gitu. Nah, ini kita masuk dulu ke ceritanya karena di sini ada if ya, if session user data status ya, maksudnya jika variabel status yang ada di session itu ya, itu nilainya tidak sama dengan login admin, maka dia akan di redirect ke login admin, ke controller login. Oke, sekarang kita lihat controller loginnya seperti apa. Nah, ya, controller login itu di sini fungsinya semuanya khusus untuk dengan login ya, berhubungan dengan login. Nah, di sini ada dua fungsi. Fungsi yang pertamanya adalah untuk memvalidasi password. Nah, fungsi yang keduanya adalah untuk ngedestroy session ya, atau untuk membuka login ya, untuk membuka login. Baik, nah di sini saya pisahkan karena sebetulnya skripnya kurang lebih sama, tapi beda case. Beda case-nya itu di session-nya. Jadi nggak bisa disatuin ya. Kalau misalnya disatuin itu nanti repot juga manggilnya. Jadi ini saya pisah. Jadi ada dua fungsi untuk admin dan ada dua fungsi untuk mahasiswa. Nah isinya yang satu untuk login sama ya atau untuk desktop session. Yang satu lagi adalah untuk memvalidasi si password dan username yang dimasukkan. Nah itu ya penambahannya gitu, salah satu penambahannya. Oke, sekarang akan saya bahas dulu juga teknisnya seperti apa sih si login itu gitu. Nah, kan default controllernya kan sudah diganti menjadi login admin, berarti yang otomatis dipanggil adalah ini. Jadi ketika ini dipanggil, dia akan menjalankan perintah session destroy. Karena ini sebetulnya dimodifikasi saya. Biasanya saya biasanya yang umumnya gitu ya untuk belajar session itu ada fungsi logout. Nah, si logout itu nanti untuk ada fungsi si session destroy-nya ada di logout. Nah, tapi saya bikinnya pas waktu mengakses login karena lebih efektif disatukan satu aja karena sebetulnya scriptnya sama aja gitu ya. Scriptnya sama aja, bedanya ada session destroy atau enggak gitu. Nah, kenapa dibikin destroy dulu kan nggak ada ya? Ya ini sebetulnya fungsi DCI. Jadi kalau misalnya nggak ada ya
misalnya nggak ada sessionnya, berarti nggak gugur gitu ya, gugur gitu, nggak harus nggak berfungsi si session destroy-nya. Tapi kalau misalnya ada sisa, misalnya bekas komputernya bekas dipakai oleh orang lain, sessionnya masih ada, begitu mengakses admin ya itu dibersihkan dulu session-session yang sebelumnya supaya tidak mengganggu gitu. Nah seperti itu ya. Nah ini dia akan load adminnya. Nah di sini view-nya ya, view-nya itu berada di folder admin. Ini folder ya, di depannya itu dinamain folder. Lalu di belakangnya baru si view-nya. Nah ini view. View-nya ada login admin. Nah, ini ya. Ini untuk login adminnya bentuk seperti ini. Saya memanfaatkan dari Bootstrap ya. Jadi makanya ini tampilan Bootstrap sebenarnya, tapi sedikit dimodifikasi lah. Nah seperti si ini ya. Ini kan ngambilnya dari admin LTI ya. Karena kan kalau yang sebelumnya itu kan pakai template ya, yang bisa digunakan secara bersamaan. Nah ini lebih spesifik, jadi disatuin aja dan juga tidak banyak ya, tidak banyak scriptnya. Nah ini tiga ini penambahan untuk si bukan tambahan sih fiturnya ya, fiturnya yang bisa digunakan. Nah terus di sini ada form ya. Nah si formnya dia isinya adalah username dan password. Nah si username sendiri di sini menjadi variabel yang akan dibaca nanti ketika di controller gitu. Dan ini juga sama nih, ini variabel password. Nah ya, jadi ada variabel username, ada variabel password. Terus ada lagi nanti di bawahnya itu berupa button submit. Nah, si submit. Button submitnya dia akan memanggil apa namanya? Controller login ya dengan fungsi validasi admin. Nah, begitu. Nah, jadi ketika nginput nanti di apa namanya? Setelah diinput dia langsung akan divalidasi begitu. Nah, sekarang kita lihat yang loginnya ya. Nah, si loginnya kan dia panggil ini ya, ngambil validasi login. Nah, bakal dipanggil kan tadi yang tadi si variabel username dan password itu ditangkap, masukin ke dalam sub variabel yang biasa. Nah, lalu di sini saya mulai menggunakan perintah-perintah SQL untuk CI. Jadi misalnya untuk seleksi data saya pakai select ya. Terus untuk apa namanya? Kriteria ya, kriteria itu saya pakai yang where gitu. Nah, terakhirnya adalah tinggal dipanggil aja ya, tinggal dipanggil aja. Nah, ini kan select where, nah gitu ya. Terus di sini ada check gitu ya. Nah, check itu maksudnya this login ya, select admin. Nanti di sini hasil dari perhitungan si fungsi check login ini nanti akan disimpan di variabel check gitu ya. Check. Namun disimpannya juga unik nih karena ini belakangnya bukan rows ya, kalau rows kan satu aja satu baris gitu. Nah, tapi di sini pakai ditambahkan 6 rows. Nah, 6 rows ini artinya dia akan menghitung seberapa banyak datanya yang bisa diambil dari kriteria yang dikirimkan. Nah, biasanya kalau untuk 6 rows ini dia akan mengembalikan nilai balik berupa jumlah row yang di loading gitu ya. Nah, kalau misalnya where-nya, nah where-nya itu artinya apa? Jadi select ID, jadi yang dibutuhkan saya ID sih. Sebetulnya nggak butuh juga ID, cuman karena untuk seleksi kondisi itu minimal harus ada field yang diseleksi, jadi saya ngambilnya yang select aja gitu. Yang lainnya juga nanti pasti bakal dipanggil gitu. Nah, tapi di sini uniknya kalau pakai CI saya tidak perlu nge-loading semua database-nya gitu, semua data pada database-nya. Jadi hanya apa namanya? Bentar, di sini hanya bentar. Ya, di sini hanya dipanggil si ID-nya saja, jadi tidak dipanggil serunya, nggak pakai yang select bintang gitu ya. Tujuannya adalah untuk supaya lebih ringan gitu. Kalau misalnya untuk yang tabel admin itu kan cuma ada 3 ya pasti ringan kalau pakai select bintang. Tapi kalau
yang apa namanya mahasiswa itu kan banyak ya. Nah, itu berpengaruh ke memori juga kalau misalnya dipanggil semua tapi nggak digunakan gitu. Jadi sebaiknya kita hindari juga untuk penggunaan pemakaian select bintang ya. Nah, kalau di CI kan nggak ada select bintang, jadi selectnya dihapus, berarti udah pasti itu select bintang ya kalau pakai get. Nah, nanti di sini kita lihat yang cek login ini ya di M mahasiswa ya. Di M login ya. Kita lihat di M login. Nah, di M login ini yang dibaca karena di M login itu ada 3 parameter, parameter select, tabel, sama where. Nah, selectnya untuk di sini ya, select apa gitu ya. Terus from apa ya, from tabelnya, lalu where-nya adalah kriteria yang tadi. Udah itu baru dieksekusi dengan perintah get. Berarti dia akan mengambil data dulu tuh, mengambil data berdasarkan seleksinya. Nah, karena cuma dipilihnya cuma satu field itu pasti cepat gitu, pasti cepat. Nah, setelah di loading datanya kan dibalikin lagi ke sini, terus ketika dibalikan ke sini, nah ini fungsi session mulai bekerja ya. Nah, kan dicek nih berapa jumlah rows-nya. Nah, logikanya kalau misalnya username dan password-nya itu benar gitu ya, pasti cuma ada satu, artinya tidak nol lah. Nah, kalau nol berarti ada yang salah. Nah, artinya bisa aja username yang salah atau password-nya yang salah gitu. Nah, ini perintahnya. Jika cek ya, misalnya nilai ini lebih dari satu berarti true ya. Kalau misalnya true, nah, ini mulai bikin nih data session isinya apa? Array misalnya. Jadi session itu isinya bisa lebih dari satu variabel, yaitu buktinya seperti ini bisa array. Nah, ini mulai ditampung ke data session ya. Intinya sih sebetulnya dari sini nih, set user data. Nah, gitu. Tapi ada depannya ada sessionnya. Session set user data. Nah, yang diambil adalah data yang di atas. Yang sebenarnya ini juga sebenarnya bisa langsung ke sini ya. Cuman ini lebih praktis aja terlihatnya. Nah, ketika saya ngedevelop si aplikasi ini sebetulnya belum ada ya. Nah, sebetulnya begini. Jadi saya coba dulu gitu. Coba dulu ini berhasil atau enggak. Kalau dia ada pesan sukses, oh ya berarti berhasil. Tapi kalau enggak ada error ya berarti ini nggak dijalankan dulu. Nah, setelah ini benar baru jalankan. Oke, itu yang fungsi user admin. Nah, lalu kan ini tadi setting set data ya. Yang di admin itu yang disimpan sebagai session itu adalah nama yang diambil dari username dan variabel status gitu ya. Ya, ini bukan variabel sih namanya field ya, field status sama apa nggak benar variabel. Variabel status ini nanti digunakan sebagai konfirmasi ya, sebagai konfirmasi untuk si user yang masuk itu siapa gitu. Kalau misalnya yang maksudnya admin, berarti si variabel status itu isinya adalah login admin. Tapi kalau misalnya yang maksudnya mahasiswa itu beda lagi perintahnya. Nah, kalau saya lihat ini kan sebenarnya strukturnya mirip ya. Strukturnya sebetulnya mirip. Nah, di sini yang ngebedainnya statusnya. Jadi kalau yang masuknya mahasiswa statusnya jadi login MHS. Kalau yang masuknya admin berarti si variabel statusnya menjadi login admin. Nah, itu yang membedakan. Sehingga admin sama user itu tidak bisa masuk sembarangan ke role-nya. Jadi admin nggak masuk ke yang mahasiswa ya, walaupun dia juga bisa karena dikasih akses untuk melihat. Nah, tapi untuk tampilan mahasiswanya nggak bisa gitu. Kemudian mahasiswa apalagi dia nggak bisa. Nah, itu yang ngaturnya pakai session ini. Nah, pakai session ini. Nah, nanti setelah di setting session, nah baru kan di yang tadi tuh yang admin. Nah, hubungannya di sini. Nah, lihat status. Apabila statusnya tidak sama dengan login admin, nah berarti dia mental. Gitu balik lagi ya. Kita praktekkan ya. Nah, ini kan ada login sebagai admin. Sekarang kalau misalnya login sebagai mahasiswa, karena ada session destroy ya, karena ada session destroy ini kalau saya reload, nah session destroy-nya kan berfungsi gitu. Sehingga
data yang ada di sini, walaupun sudah sessionnya hilang, ini masih bisa terlihat. Tapi ketika kita ngeklik gitu ya, ngeklik salah satu data yang ingin dilihat, itu pasti bentar karena sudah kebaca perintahnya ya di bawah seperti itu. Nah, jadi kalau login mahasiswa ya login nanti. Nah, ini biasanya berfungsi kalau untuk komputernya dipakai secara bersamaan atau komputer publik ya. Seperti itu. Komputer publik itu jadi misalnya adminnya pakai komputer, terus mahasiswanya juga pakai komputer. Nah, sama-sama memiliki password dan sama-sama memiliki session yang berbeda gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu silahkan. Apa dilanjutkan? Nggak ada? Ada yang bertanya ya? Lanjut, Pak. Ya, saya lanjut dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Kalau nggak ada yang bertanya, mudah-mudahan paham ya. Ini saya coba jelasin sedetail mungkin. Oke, admin ya. Ceritanya nih, saya masuk admin. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu di enter, itu session langsung tersimpan. Nah, si session yang tersimpan adalah yang tadi, yang login admin. Sehingga pas login admin, walaupun mahasiswa belum login nih, mahasiswa belum login. Sekarang dia misalnya dia mau mengakses data ini ya, itu bisa aja karena sessionnya aktif khusus untuk si admin. Sehingga biasanya kalau udah selesai kan di logout, baru dia nggak akan bisa akses seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang mahasiswa. Nah, saya refresh aja. Ini saya ngambil salah satu aja lah ya. MHS. Nah, ini ya. Nah, ini untuk mahasiswa. Jadi kalau untuk mahasiswa dia hanya menampilkan data dirinya aja tanpa bisa ngedit. Jadi ya sementara ini aja. Sebetulnya hanya contoh aja bisa login ke user dan ada bisa login dengan admin gitu. Nanti fungsinya memiliki perbedaan, role-nya juga berbeda ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini saya masuk lagi ke login admin ya. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun diakses nih. Oh ya, saya ingat kan sesinya belum masih mati kan? Oh, ingat misalnya untuk mengakses data. Nah, ini kan harusnya admin ya. Admin. Admin lalu panggil misalnya. Nah, seperti itu. Sesinya belum aktif. Nah, ketika sesinya belum aktif, dia akan balik lagi ke file login. Begitu seterusnya ya sampai si filenya selesai gitu. Kecuali mau kita batasin. Nah, kalau kita batasin berarti kita tambahin script lagi, kita harus ngitung berapa kali dia nge-refresh gitu. Nah, itu untuk session. Nah, nanti kan ini ya, dia setiap fungsi bakal ditanya di sini gitu. Baik, nah materinya sebetulnya sudah selesai, cuman sampai sini untuk session ya. Banyak perubahan, tapi silahkan pelajari. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Nah, sekarang sudah masuk sesi tanya jawab. Silahkan ada yang mau bertanya, boleh saya persilahkan. Pak, yang Dewi masih nggak bisa jalan. Yang kemarin di WA. Oh, masih belum jalan. Iya, tapi udah error yang udah ketemu yang kemarin. Udah yang buku sama mahasiswa ya kalau nggak salah yang Dewi itu ya?
Apanya yang view-nya itu? Untuk project kan bukan? Iya, yang project. Mm-mm. Project. Tapi yang sebentar, yang Dewi mah itu yang tentang perpustakaan ya? Iya bukan sih? Kan Pak yang SPP gitu. Oh iya, iya. Nah itu tuh kan saya lihat skripnya lumayan ya, maksudnya ini masih pakai gaya lama gitu ya, masih pakai select bintang, maksudnya pakai bahasa SQL ya. Jadi memang agak sedikit menelusurinya agak susah juga itu gitu ya, karena banyak apa ya, banyak beberapa skrip yang masih yang berbeda, bukan berbeda ya, dia masih pakai teknik CI yang lama lah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi memang harus 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 diteliti juga gitu kan, sumbernya dari mana, kan kayak kemarin kan errornya di apa namanya, di bagian depan kan ya, di view-nya. Nah, itu kan Iya. nah itu tuh harus diteliti kok ada variabel itu, atau ada apa namanya? Kalau keterangannya sih di situ sebenarnya konstanta. Jadi berarti ada perintah itu. Nah, itu silakan harusnya di search aja sih, di search di Google gitu, itu apa gitu. Takutnya itu memang perintah, atau gitu ya, takutnya itu adalah plugin gitu. Jadi karena plugin jadi dipanggil. Nah, kalau plugin kan berarti harus load CSS-nya dulu atau load JavaScript-nya dulu. Nah, itu yang harus diteliti ya ke sana begitu. Kalau yang di database-nya Pak itu harus pakai CM5 ya? MD5 AMD5. untuk password itu ya sebaiknya ya untuk password aja sih. Kalau untuk yang lain-lain sih nggak perlu begitu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan menjelaskan tentang project ya. Tentang project nih. Sebetulnya bentar, saya buka dulu. Oke, saya akan bahas tentang project dulu ya. Ini sebentar saya buka. Nah, ini sebetulnya soalnya sudah ada ya, soal untuk penjelasannya sudah ada. Nanti saya mau jelasin dulu satu-satu. Dan ini sudah ada di Google Classroom ya, di GCR kelasnya. Jadi bisa bisa download ya, masing-masing bisa download, dan juga di Wastu Digital. Nah, sebetulnya kalau yang di Wastu Digital itu nanti hubungannya untuk berita acara si UAS-nya. Jadi nanti kan tetap di hari H-nya, itu di hari apa namanya, kita adakan pertemuan ya di hari Rabu tanggal 14 Julinya, itu tetap kita adain pertemuan, fungsinya hanya untuk absen aja. Nah, si absennya nanti berguna untuk berita acara UASnya, karena di situ akan tercatat siapa yang hadir dan tidak ya pas waktu UAS, siapa yang mengikuti, siapa yang enggak gitu. Nah, hubungannya lebih ke apa, ke tertib administrasi lah gitu, seperti itu. Nah, di sini tugasnya ini sebetulnya sudah sebagian besar saya jelaskan. Sekarang sih sebetulnya yang akan saya jelaskan adalah tentang kontennya, konten isi yang akan dibuatnya. Ini kan sebetulnya dari apa? Dari poin 1, poin 2, 3, dan 4 ini sudah kita bahas ya. Poin sudah pernah kita bahas karena sekarang sudah mulai pembuatan program. Nah, saya akan jelasin yang konten yang kelima. Nah, yang kelima kan nanti ketika si programnya udah jadi kan langsung bikin video ya. Nah, ketika bikin video itu perhatikan yang satu ya, poin pertama itu wajah yang jelas ya, harus terlihat jelas lah. Nah, karena di sini ada dua anggota kelompoknya, ada satu yang tiga, itu bergantian ya menjelaskannya. Misalnya yang satu menjelaskan tentang halaman login gitu ya, yang satu lagi menjelaskan tentang dashboardnya, terus bergantian lagi, atau misalnya mau duluan semuanya, ada itu baru gantian terakhir gitu. Itu atur aja lah. Yang jelas keduanya itu harus ikut berbicara ya, keduanya atau ketiganya harus ikut berbicara. Kemudian yang kedua adalah itu yang tadi setiap anggota ya. Nah,
Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah si fungsi ininya, fungsi programnya. Programnya buat apa gitu ya, temanya apa, terus fungsinya apa aja gitu ya. Contohnya misalnya kayak tadi ada yang apa yang tadi siang sih ada yang menanyakan tentang proyek perpustakaan. Nah, berarti kan kalau di perpustakaan dijelaskan fitur-fiturnya apa aja. Yang login sebagai anggota, yang login sebagai admin. Nah, kalau anggota dia bisa minjem gitu ya. Kalau yang admin ya dia bisa melihat progresnya seperti apa. Nah, di sini itu ya, jadi dijelasin satu-satu, misalnya fungsi ini buat apa, dashboard ini buat apa, begitu. Nah, terus ya itu secara bergantian aja. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah semuanya harus pakai login ya, harus pakai login, walaupun mungkin ada yang nggak pakai role, tapi kan adalah minimal login admin gitu lah. Nah, di sini sebagai inisial gitu ya, inisial bahwa ini punya siapa proyeknya, nah tolong sama kalian ditambahkan ya di bawahnya atau di atas juga boleh sih, dibuat oleh siapa, kelompoknya berapa, terus cantumkan NIM dan namanya. Jadi supaya pas waktu saya koreksi, itu pas saya lihat ini tahu ya punya siapa. Karena kan ini akan diupload di YouTube ya. Kalau di YouTube kan kadang-kadang suka bukan pakai nama asli, jadi nggak jelas. Jadi pas saya buka, kalau kelihatan di sini, oh ya ini NIM-nya punya siapa, namanya punya siapa, itu udah langsung saya nilainya ke sana gitu. Itu lebih ke posisi mempermudah dalam proses penilaian sih sebetulnya. Nah itu ya untuk halaman login, jadi ada tambahan, harus ada kelompok NIM dan nama masing-masing anggotanya. Nah nanti setelah fitur menjelaskan tentang fitur-fiturnya, ada satu sesi itu menjelaskan MCV-nya atau model view controllernya, tapi penjelasannya nggak seperti UAS kemarin. Cukup tunjukin aja lah ya, tunjukin aja misalnya proyek ini terdiri dari controllernya apa saja dibuka gitu, tapi nggak usah dijelasin controller ini untuk ini per baris kayak UAS kemarin, nggak, itu udah ngabisin waktu. Nah gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai gitu ya, sudah selesai yang penjelasan tentang itu bisa bikin jelasin, lalu direkam kan, nah nanti videonya diupload ya. Diuploadnya ke YouTube channel salah satu aja, jangan dua-duanya yang upload ya. Kalau kalau ini cuma cukup salah satu aja. Nah, nanti kan dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya melalui Google Classroom ya. Yang dikumpulkannya itu si linknya. Jadi linknya itu yang bisa saya buka. Nah, kemudian jangan lupa visibility-nya di settingnya unlisted atau public, karena waktu kemarin UAS ada yang nge-settingnya private. Nah, kalau misalnya kalau private itu eh, nggak semua orang bisa akses ya, jadi harus dikirim email gitu, harus ada email yang bisa mengakses si file tersebut. Nah, itu kan makan waktu ya, jadi ketika saya koreksi pas dibuka YouTube-nya private, ya berarti kan gagal saya ngasih nilai gitu, harus kontak dulu ke siapa, ke mahasiswanya dan seperti itu. Nah jadi kalau sekarang udah tahu, jadi harus jangan diulangi lagi ya gitu. Nah jadi untuk settingnya unlisted atau public. Kalau unlisted itu seperti yang saya bagikan di grup, jadi saya kayak video-video yang sebelumnya itu pakai unlisted. Jadi kalau unlisted itu bedanya apa sama public? Kalau unlisted itu dia orang bisa akses tapi kalau punya linknya gitu ya. Sementara kalau yang publik itu semua orang bisa akses seperti itu ya. Nah itu untuk yang YouTube-nya. Lalu linknya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah Google Classroom-nya sudah ada ya, silahkan bisa dibuka. Ini filenya juga bisa kalian download di sana ya. Gitu. Nah tapi setelah ngisi, nah ini masalahnya setelah ngisi Google Classroom kan beda ya, kalau yang tadi ngupload kan salah satu, tapi kalau untuk ngisi itu harus dua-duanya. Jadi dua-duanya mengirimkan link yang sama gitu, link yang sama kalau dalam jadi jangan sampai telat ya, karena nanti hubungannya sama si administrasi itu gitu ya. Nah itu jadi setelah itu isi pesan. Terus yang kedua adalah source code-nya. Jadi source code-nya bahasanya di package sama kalian ya, di ekstrak si database-nya, disatukan ke dalam seperti yang yang saya contohkan lah ya. Seperti yang saya contohkan. Nah, nanti kalau ini yang mengumpulin perwakilan aja ya, sama ketika di foto ya. Yang ngumpulin cuman
perwakilan aja via email. Nah, tapi di via email itu harus diperhatikan dulu subjeknya. Jadi subjeknya UAS ya, pemrograman web lanjut untuk mata kuliahnya. Terus di kelas malam kelompok apa gitu ya, kelompok apa. Nah, begitu. Dari kelompok situ kan nanti bisa terverifikasi ya, oh ini punya siapa namanya begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kirim ke emailnya seperti ini ya. Kirim ke email saya yudi@sct.waskencana ya di sini. Nah, itu udah selesai. Jadi kalau saya udah cek videonya, oke, terus pas begitu ada data yang masuk, makanya harus jelas ya. Ini punya kelompok siapa, dan kalau bagusnya lagi dicantumin namanya siapa aja, nimnya siapa aja. Jadi biar jelas. Nah, supaya nggak pas waktunya udah habis itu nggak kekirim, itu yang bahaya juga sih ya, seperti itu. Nah, ini sekarang waktu pengerjaan. Nah, kalau waktu pengerjaan ya kita udah saya bahas ya, dari mulai kemarin sampai ke UAS. Jadi pas pelaksanaan UAS. Masing-masing kelas ya. Kan masing-masing kelas jadwal UASnya beda-beda. Nah, lalu proses pengumpulannya juga bisa dimulai setelah pertemuan sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya 2-3 hari ini udah ada yang selesai proyeknya, ya udah upload aja gitu ya. Maksudnya upload di YouTube lalu kirim via email, begitu seterusnya sampai selesai ya. Nah, itu untuk waktu pengerjaan sudah, lalu prosesnya sudah. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Maksudnya ada yang kurang jelas, silahkan kalau ada yang mau bertanya mengenai project base. Cukup bisa dipahami? Cukup, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa Salah ya. cukup, Pak. Baik, mudah-mudahan bisa ya pahami. Nah, ini nanti dicobakan. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala itu silahkan tanya lah ya. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab gitu ya. Ya, begitu paling. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya screenshot dulu aja ya yang hadir malam ini. Hadir malam ini cuma 17 orang nih. Enggak apa-apa lah ya. Saya screenshot dulu. Oke. Baik, saya save ya. Siap. 1, 2, 3. Iya. Bentar ya, saya save dulu. Oke, untuk yang baris berikutnya saya screenshot lagi. Siap ya. 1, 2, 3. Ya, saya save dulu. Oke, materi sudah saya sampaikan, itu juga penjelasan tentang UAS juga sudah saya sampaikan. Kalau tidak ada yang mau bertanya ya mungkin saya tutup aja ya materi malam ini kuliahnya kalau tidak ada yang bertanya. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya silahkan ya. Saya persilahkan lagi. Kalau nggak ada ya berarti selesai aja ya paling. Gimana? Ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Cukup? Oke, baiklah. Cukup kalau sudah tidak ada bertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Ya, ini adalah pertemuan terakhir ya dari materi pemrograman web lanjut. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dari 1 semester ini ketika mengikuti kuliah online ya.
Lalu saya juga mohon maaf apabila saya dalam waktu mengajar dalam satu semester ini ada yang kurang berkenan atau yang ada salah perkataan gitu ya. Nah, kita akan ketemu lagi di UAS nanti ya sekitar tanggal 14. Jadi ini sekitar ada 2 minggu nih untuk mengerjakan proyek untuk menyelesaikan. Nah, silahkan manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya. Usahakan jangan terlambat ya pengiriman uploadnya, jangan sampai terlambat. Atur waktunya sedemikian rupa, karena kalau terlambat itu ya bukannya tidak saya nilai, pasti saya nilai, cuman ada pengurangan lah, ada penalti gitu ya, karena keterlambatan begitu. Nah, jadi silakan diatur teknis pengumpulannya, jangan sampai ada yang terlambat gitu. Baik, saya pikir ini sudah selesai juga ya untuk materinya juga. Saya ucapkan selamat malam. Sampai ketemu lagi nanti UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama saya close ya.